Public speaking ya. Oke, public speaking. Yang pernah ikut public speaking siapa? Ready? Nggak ada ya? Udah sama saya juga belum pernah. Kalau saya langsung belajarnya dari tulisan ini, dari beberapa guru. Saya belajar dari prakteker, bukan dosen guru ilmu teori. Bukan. Jadi saya belajar dari orang-orang yang memang prakteker, bukan orang-orang teori. Seperti ini begini, maka saya buat berdasarkan ini saya buat berdasarkan sesuatu yang simpel, nggak buat ribet. Jadi saya muter-muter kemana public speaking, ya ini kan public speaking sebetulnya. Ya, nggak perlu ribet, nggak perlu sudah segala macam. Enggak, ya saya buat simpel. Ya, seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang berbeda dengan pendengarnya. Kan ada seninya. Bagaimana cara menyampaikan kan ada seninya. Ya, ada seninya. Kita cari dulu satu-satu ya. Kalau kita mau menjadi pembicara, kita harus mapping. Mapping itu pemetaan kekuatan kita, kekuatan audiens, kekuatan materi. Mapping. Ada 11, saya buat 11 C. Alhamdulillah ternyata saya bisa bahasa Inggris. Ya, nih baca aja lah pokoknya ya. Kalau mau materinya ini nanti saya kupas satu persatu secara mendalam. Saya buat simpel sesuai pengalaman praktek. Kalau kita mengikuti teori guru, tidak akan ada yang bergerak, dijamin. Belum apa-apa sudah ditakuti, Anda harus melawan ketakutan. Udah ngerti. Beneran, saya dulu diajaran, Anda harus melawan ketakutan. Dan Anda harus belajar bagaimana gajah di Eropa, gajah di Afrika bisa ditaklukkan. Anda harus belajar dari sana. Bila kok orang dulu nonton gajah? Real, ya. Maka kuncinya adalah kita buka satu persatu ya. Kita buka satu persatu. Ya, membangun rasa percaya diri. Oke, yang bermaksud dengan membangun rasa percaya diri sederhana satu. Jangan terlalu berlebihan menilai orang lain. Ketika kita berlebihan menilai orang lain, itu percaya diri kita kurang. Saya kayak kamu datang, pangkat tak pulang gitu ya. Bos. Karena alhamdulillah saya sudah ketemu dengan berbagai macam jenderal yang belum ketemu hanya dengan Ahok, belum ketemu dengan Jokowi, saya belum ketemu. Kalau dengan jenderal saya udah berusaha dengan semuanya, dengan pejabat yang lainnya dan semua ketemu. Nah, kalau kita melihatnya berlebihan, maka kita tidak akan percaya diri. Satu hal. Jadi yang dimaksud dengan membangun rasa percaya diri adalah jangan melihat orang lain berlebihan. Lebih karena diri kita mau percaya diri. Ya, itu mau percaya diri. Kayak saya, intinya ayeuna saya mah pede kemana-mana disebut kaset biasa wae. Cek majikan mah kaset we, nya geus syukur. Tapi kata orang-orang saya ganteng ya alhamdulillah gitu. Ya, saya ngomong juga artis yang syukur lah. Mau beneran sama yang karyawan gitu ya, karyawan. Ya, sudahlah. Nanti sombong lagi. Ya. Menyusun materi pembicaraan nanti diajar bersikap dan berperilaku secara profesional dalam melakukan presentasi. Yang dimaksud ini bersikap dan berperilaku secara profesional dalam melakukan presentasi. Jadi begini, kalau kita mau ada presentasi di sebuah tempat, ada presentasi di perusahaan, perhatikan sikap kita pada saat sebelum presentasi dan saat setelah presentasi. Ya namun orang gaya orang sebelum presentasi orang udah menilai awal. Oh siapa jadi ke rumah kayak nanti orang itu kampungan, orang akan mendengar nggak bakalan. Jadi yang terpenting yang dimaksud dengan kriteria diri itu adalah bersikap dan berperilaku secara profesional dan melakukan
presentasi. Jadi sebelum kita presentasi dan setelah kita presentasi, kita harus bisa jaga. Contoh, saya buka aja daftarannya, saya buka daftaran di acara B4B nya si Ajis lah, namanya si siapa namanya Baru itu di luaran sebelum acara berkelakar kayak anak-anak, tidak bisa menjaga omongan, kumaha itu gaya kampungan gitu, dan di sana ada pesertanya gitu. Ketika ngomong didengar nggak? Nah, sikap sebelum menjadi pembicara dan setelah menjadi pembicara, sikap dengan audiens ini yang terpenting. Bersikap dan berbagai secara profesional di dalam melakukan presentasi. Ya kalau sudah presentasinya sudah pasti lah, gitu ya. Membuka sesi yang menarik perhatian hadirin. Pembukaan pada saat kalau kita mau berbicara, pembukaan yang pertama itu menentukan ke depannya. Ini tugas berat, bukan tugas berat, tantangan. Saya nggak mau bicara berat, nggak ada yang berat kok, berat. Tantangan dulu saya terlalu takut-takutin bahasanya. Menaklukkan rasa takut, memang gampang, ya kan udah loh. Jadi membuka sesi yang menarik hadirin. Cara membuka sesi menarik hadirin, kalau kita yang sederhana adalah bagaimana supaya mereka diakui di acara ini. Nah itu yang lain. Ya. Bagaimana membawa audiens ini merasa diakui? Ini cara membuka sesi yang menarik. Bapak Ibu, oke di acara SPT ini, oke, kamu kemana itu diakui nggak? Subang mana Subang? Diakui. Mana Cilembu mana? Itu salah satu yang paling mudah dan sederhana. Gitu ya. Oh ya, ini ada dari Banjarmasin, pengangguran, mungkin. Jadi itu adalah hal-hal yang membuat audiens terbuka di awal. Jadi begitu. Bagaimana membuka sesi yang menarik perhatian hadirin? Satu, yang kedua, Bapak Ibu terima kasih Anda semua sudah berkorban untuk hari ini. Dan Anda semua adalah orang yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa melakukan yang seperti Bapak Ibu lakukan. Memang benar loh. Enggak? Sampai ada datang hadiah, belum tentu orang yang bisa datang. Yang paling sederhana. Ya, saya paling suka pertemuan nanti menuju kayak saya paling suka. Hanya ketika karena WA saya mau langsung jawab Pak Upau. Padahal saya nggak mau kok. Sabtu saya harusnya berangkat kok ikut panahan di sana. Kan itu panahan dari itu ya. Hari PS saya berapa hadir? Enggak kok sama BPPA. Tapi oke ini bagusnya Anda. Saya paling suka kalau pertemuan sudah berkumpul kecil. Saya paling suka. Ya. Membangun dan membina hubungan baik dengan hadirin. Pernah tidak kita melihat, membaca, menilai, melihat itu sepi pembicara hanya berbicara untuk dirinya sendiri dan senangnya sendiri? Pernah nggak melihat? Seringnya bosan tuh, jenuh tuh, ada bicara. Oh saya membangun dan membina hubungan baik dengan hadirin karena dia tidak membangun ini. Jadi dia berbicara dari dianya saja, dari kepentingan dia. Mana rasa musuh, ayo ngomong musuh. Dia hanya cerita dari dianya. Ada juga yang cerita keberhasilan dianya doang. Sayangnya apa? Oh saya dulu mantan manajer, miliaran uangnya, ditipu. Contoh untuk apa? Hanya membangga-banggakan dirinya sendiri, membuat saya besar. Tidak perlu juga kita kelihatan besar. Yang membuat kita kelihatan besar adalah bahasa yang dikeluarkan ketika kita menjadi berbicara. Bukan yang membuat kita besar. Bukan. Saya tidak pernah silau. Benar, saya tidak pernah silau dengan siapapun. Saya hanya silau sama Allah. Titik. Saya hanya silau sama Allah. Bukan silau. Contoh. Ini kita nanti akan ada CEO baru.
Beliau ini bekas Vice Presiden Bakti Hidup. Nanti ada di mana ya? Orang lain kalau sudah dengar Vice Presiden slow. Saya juga sama saya mau datang ngobrol. Bagaimana cara ngobrolnya? Sentuh manusianya. Buat sore ini, buat telanjang. Dia telanjang, saya telanjang, ngerti gak? Dia suka dipuji, saya suka dipuji. Tidak gak suka diremehin, saya juga gak suka diremehin. Dia punya perasaan cinta, saya juga punya perasaan cinta. Dia punya perasaan benci, saya punya perasaan benci. Dia punya rasa lapar, saya punya rasa lapar. Nah, begitu cara membangun hubungan manusia. Tapi kalau mau terus cemil kejebatan, susah. Gitu kan? Ya, saya dulu seperti itu, kata pesan saya dulu seperti itu, susah, ngomongnya, menjalankannya susah. Tapi saya balik bertanya saya sama istri saya itu paling dekat dengan sebuah bos dulu, karena saya memulai mereka suka ditelanjangin sama saya, ditelanjangin. Jadi saya tidak melihat musuhnya, ditelanjangin sama saya, sikap, mental, segala macam. Jadi dekat, ya, ini yang maksud membangun dan menjadi hubungan baik dengan hadirin. Kemampuan menyusun nanti saya belajar ya, ini saya susun belajar kemampuan menyusun, kita belajar nanti menyusun alur reservasi dengan metode yang meyakinkan nanti belajar menggunakan media komunikasi secara optimal. Media komunikasi itu ini wireless, mau enak sih pakai wireless. Selalu juga nanti diperhatikan, ini nanti kita belajar ya. Karakter, ini karakter ini bisa dibuat, bakat bisa dibuat. Kemampuan menampilkan karakter melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menunjang presentasi. Kemampuan menampilkan karakter melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menunjang presentasi. Apa yang membedakan saya dengan orang biasa? Gampang. Apa yang berbeda? Pengalamannya. Apa? Orang itu makin standar, makin biasa, ngomongnya makin biasa. Udah nih, ente nih hidupnya biasa, percaya ngomongnya biasa. Ada yang pernah dengar suara sinak Zuhurul ketika ngomong? Dia pertama ngomong di santai loh, sampai intonasi akhirnya orang bisa menyes dan bisa berburu. Aku itu kayak orang biasa ya, pakai kaos, berkata-kata kaos alu-alu sih dulu, benar-benar. Itu langsung dulu di mana-mana. Jam dulu, tapi kalau beberapa ke orang, nggak ada hal-hal sekolah. Jadi dia mau beli kaos itu sakoti kan, abu-abu kan, sama tiap hari kayak begitu. Kenapa? Ya karena memang dia punya prinsip. Saya tidak mau dipusingkan dengan pakaian, kan gitu. Si dia tidak ngomong gitu ya. Si pemilik si Apple juga ngomong gitu. Saya sebagian besar manusia dipusingkan dengan pakaian, termasuk saya. Boleh bukan ya? Begitu mungkin besar jauh. Namanya termasuk. Tapi si aku termasuk orang yang tidak mau dipusingkan dengan pakaian. Mungkin kemana-mana dia pakai kaos atau jeans dulu. Menampilkan karakter melalui wajah dan bahasa tubuh yang menunjang presentasi. Karakter ini dibangun dari kita. Nih dari kita nih. Kalau kita hidupnya biasa saja, seperti alur mengalir, maka karakternya yang muncul adalah seperti itu. Ya, karakternya akan muncul seperti itu. Hidupnya seperti air mengalir seperti biasa. Saya sesuai bajunya, terus ada orang ikutin bajunya, terus baju.
Terus ada lagi gaji tanggal 15 minggu dan segala macam. Ya terus ada seperti itu. Ya, jadi karakter ini dibangun karena pengalaman kita. Pengalaman kita. Ini terbentuk di karakter. Nggak bisa karakter ini tumbuh dengan sendirinya. Oh, dia akan berkarakter. Iya. Ya. Dan baca kan bukunya ya dari Tanjung ya air Tanjung ya itu sampai usia 21 tahun dia belum berkarakter. Baca nggak? Sampai 21 tahun hidupnya datar, namun tidak ada yang mendengarkan karena dia mengalir di usia 21 tahun dia mendapatkan cobaan dari Tuhan yang luar biasa dan menghantam kepada hatinya. Di usia 21 tahun ke sana mulai dia berkarakter. Ya. Apa mau gitu? Dan siapa pemilik Google? Sergei karakternya memang sudah muncul di usia ketika kuliah. Sudah muncul Sergei. Dia sudah muncul. Jadi karakternya menyusun percakapan yang menarik. Yang dimaksud dengan percakapan itu begini, kalau kita nanya ke audiens, jangan nanya, Bapak-bapak masih semangat atau tidak? Jawabannya tidak. Menyusun percakapan yang menarik, kasih percakapan yang membuat audiens tidak ada jawaban selain ya, oke, semangat, ayo. Gitu. Jadi kalau kita bertanya ke audiens, melempar isu ke audiens, kasih pertanyaan yang jawabannya itu positif, baik. Jangan dikasih pikiran. Bapak Ibu masih semangat atau tidak? Betul. Ya. Bapak Ibu bagaimana acara ke depan kita mau lagi enggak? Ya. Salah. Itu kesalahan fatal dari seorang pembicara di depan publik ketika memberikan pilihan untuk subjek yang negatif. Tidak itu negatif. Ya. Bapak Ibu, oke, kita bagaimana untuk kedepannya? Apakah mulai acaranya mau diadakan lagi atau tidak? Tidak. Setuju. Ya. Menyusun percakapan yang membangun atmosfer sesi yang kreatif yang mendukung presentasi. Ya, mendukung presentasi secara efisien, efektif dan impresif. Jadi kalau kita sudah presentasi itu ya ada penutup, sesi penutup. Sesi penutup itu kita berbicara yang global, kata kunci yang kita kasih. Ya, kemudian berikan sebuah pilihan dan berikan sebuah pilihan. Kita balik ya. Perhatikan nih. Saya belajar dari sini. Saya dapatnya sedikit, tapi saya belajar dari sini. Komunikasi itu 30%, 38%. Jadi ketika kita berkomunikasi, ternyata ini omongan yang kita keluarkan hanya 7% yang kita katanya kata. 38% kita kasih gestur 55%. Nah, kenapa Adnan dulu presentasi di awal-awal gak ada yang dengar? Karena bermainnya di sini, ininya nggak main, maka ditolak. Soalnya kan gitu, ceritanya Adnan kan cerita ke saya, pas saya ngomong kali karena dia di sini mainnya belum terbentuk ininya. Sekarang mulai terbentuk, sudah terbiasa. Belum kali perjalanannya ngomongnya di sini. Jadi kalau kita ngomong dibuat statement apalagi motivasi yang biasa yang dibuat datar beneran tidak akan bermakna. Kita mau bermain di berbicara intonasi, bahasa intonasi, gestur, sikap,
Apa yang membedakan saya berbicara ini terus dengan tadi? Nah, orang akan melihat apa yang saya lakukan dengan gerakan tangan, betul. Tapi yang membuat sudah terbukti. Berarti gestur namanya, gestur. Gestur itu begini. Kemudian kalau kita menatap audiens, pernah nggak melihat audiens pembicaraan kita? Pernah? Itu kepengen, itu gestur. Itu ngomong ke Indonesia, saya banget. Kan dari itu, soalnya saya seringnya setiap kuliah subuh saya kan ikut terus. Saya sudah bisa menilai dan saya belajar dari para ustaz-ustaz yang masih kuliah subuh saya. Ngomongnya bagus, maknanya bagus, tapi ngomongnya tidak perlu. Enak kalau ketemu jepang deh. Udah tahu. Ini baca itu bawa tapi saya ingat ngomongnya. Gestur itu suka begitu, ya. Bagaimana kalau badan saya pendek kecil, enaknya yang situ desa ini seperti apa sih? Seperti kiri. Ya, asli dari Pedrosa seperti mana? 157 tinggi badannya. Tapi dari Pedrosa salah satu pembalap yang motivasi pembicaraan yang paling hebat, lebih hebat dari sini. Pasti. Pokoknya sebelum itu selalu sekarang diikuti ya karena dia tidak justru justru itu postur postur yang saya bilang nih yang termasuk di dalam gestur yang saya bilang nih. Oke nih saya berpakaian seperti ini walaupun minggu bebas boleh nggak saya pakai kaos? Oh, tapi saya juga sebelum jadi tak nah di luar itu kebanyakan seperti itu. Dia tidak pernah mencoba gestur. Oh saya lihat ini bicara apa nih? Ini bicara apa? Banyak nih bicara gestur. Misalkan lu paling gampang, lu paling kecil kadang-kadang kan setelah bilang itu soal neraka seperti kecil ya, seperti jorok, tapi itu berpengaruh dalam sama. Ini jelma ngomong di dalam proses tingkat gigi, betul nggak? Hal-hal yang seperti itu orang itu yang gestur, misalnya. Yang gestur. Saya pernah ini sebuah pelatihan training, leadership training. Saya karena memang dibangun dengan disiplin, saya bertemu dengan pembicaranya kok rame gitu saya kapan dia pakai jeans pembicaraan hebat. Saya malah berat. Hari kedua saya nyatakan setengah hari seperti itu. Itu saja. Pakai jeans dari pembicara, padahal dia di mana udah respeknya hilang. Saya pikir saya yang salah. Ya saya coba ngobrol dengan teman-teman yang lain. Sama Pak, saya juga seperti itu. Ternyata manusia melihat gestur. Ya, ini perhatikan ya. Jadi kuncinya ini kalau kita berbicara seperti ini, nanti praktek kalau jujur pertama kita praktek ini. Wah, kalian yang udah ngomong dulu. Saya coba harus praktek satu-satu. Jangan, nggak kamu cuma siap. Siap. Motif? Siap. Siap tidak? Siap. Ada salah pertanyaannya kami. Tidak salah. Ya. Salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada opsi pertanyaan tidak boleh. Buatlah audiens berpikir reaktif positif. Ya. Ini kata kunci sebuah satu sisi teman-teman. Kuasai ini di master pada suatu persoalan. Apa yang membuat Ustaz Yusuf Mansur menarik? Perhatikan kalau ngomong, berapa kali dia berubah intonasi nada, berapa kali mimik dia berubah, dan berapa kali suara dia ketakan langsung. Perhatikan. Pernahkah Ustaz Yusuf Mansur diam? Berbicara diam. Ya, kita belajar variasi suara. Nih, kalau kita mau menjadi pembicara,
di mana-mana. Ini kuncinya variasi suara, ekspresi wajah, otak mata, bahasa tubuh. Saya sampai sekarang ya bisa membedakan mana pembicara yang belajar dari teori dan mana pembicara yang berjalan besar karena prakteknya. Saya bisa bedakan. Saya bisa bedakan. Ya. Ini berbicara memang dia sekolahan dulu, jadi dia telah bulan-bulan meli, tapi dia tidak pernah melakukan. Termasuk di kampus saya ada, saya tidak mau nyebut orangnya. Dia betul-betul dari teori, makanya hasilnya juga berbeda. Belajar variasi suara, variasi suara. Nah, sampai jam berapa ini? Dan kita tidak asal dulu ya. Suami harus gimana Pak? Ayah di rumah. Ayah apa? Takut. Keran maksudnya. Tadi kita sampaikan volume suara di ini menentukan. Karena saya dikasih mic, maka ya saya harus menentukan ini. Kalau saya dikasih wireless, ya maka saya memperhatikan wireless. Ini menentukan. Jadi kalau ada beberapa sumber, jangan kalau ada ini banyak atau saking ingin kedengarannya mas. Ada beberapa speaker yang ketika didengarkan menjadi rebek itu bahasa Inggris namanya broken. Makanya perhatikan. Nih, di sini. Bukan di sini. Saya sampai di sini. Perhatikan pembicara-pembicara hebat yang memukau, dia memasang mic bukan di sini, tetapi dia di bawah sini. Untuk menentukan volume dan kekerasan suara. Saya belajar dari mana? Bukan dari teori, praktek. Bisa dicoba nanti. Jadi dari mana? Emang tak. Beda lagi. Kalau yang terbiasa dengan marawisan, jagalah marawisan dia. Kemana-kemana tetap gini. Ya, speaker ya. Ya, ini jangan berbicara dengan nada-nada apa. Paham nggak nada-nada? Nanti kita tes satu persatu nada-nada. Saya ngomong langsung banggakan. Kalau kita masih berbicara tentang Mahayu, ini, walaupun inti yang kita bicarakan bagus. Padahal apa yang bagus? Padahal mengambil sebuah ayat, padahal mengambil sebuah hadis dari Imam Bukhari bagus. Tapi dia mengatakan, dasar. Tapi dia bagus. Coba. Jawab. Hari ini yang sudah dibangun oleh Pak. Karena dia tidak karena dia tidak belajar menjadi public speaking di audiens seperti melalui. Karena dia pejabat, wajar. Tapi ingat kita bukan pejabat. Lukman ini bukan terus. Ya, kita bukan pejabat, nggak bisa ngomong datar, tidak bisa ngomong datar, nggak bisa. So, beda kan? Akhirnya pejabat yang Menteri Kehakiman itu siapa? Masuk lagi. Beda kan sama si Bu Susi? Beda kan dengan si Bu Susi? Sampai saya bisa di posting di IG? Ya. Si Ibu Susi karena dia pelaku. Begitu yang beda. Jadi dia powerful gitu tidak. Kalau pejabat, nggak ada. Gunakan Indonesia yang berbeda pada penanganan objek kali kalau kata.
intonasi itu penting. Ya. Jangan datar, pokoknya kalau ngomong itu jangan datar biasa. Ya, saya mau menggunakan intonasi nada, intonasi tinggi, maka saya harus tahu dulu objek kata atau kalimat yang mau saya tinggikan. Bapak Ibu, tahu nggak? Kita harus tahu apa yang dimaksudkan benefit. Objek kata saya kan benefit. Nah, saya ingin membuat diri komunitas supaya diterima di mana komunitas. Maka ketika saya berbicara komunitas, intonasi saya naikkan supaya orang tahu apa itu komunitas PT. Ya, itu caranya. Jadi kalau kita mau membuat diri, kalau kita mau menaikkan rating, apa yang akan kita sampaikan menjadi kata kunci kepada mereka, maka kita berbicara. Perhatikan, kemarin saya terakhir waktu SPT di kantor pusat, saya ingin menaikkan rating yang namanya life changing experiences. Saya ingin merubah, ya, life changing experiences. Terus saya katakan life changing experiences. Perubahan hidup apa yang terjadi setelah bergabung bersama komunitas PT. Ya. Ingat, mata, sorotan mata dan segala macamnya digunakan untuk saudara pada pandangan objek, kalimat atau kata. Orang biasa misalkan, kalau kita mau membesarkan digital PT, maka intonasi ini harus muncul berulang. Bapak Ibu, tahu gak sekarang era sudah era digital PT. Tekan bahasa itu. Sekarang sudah menjadi era digital PT. Bapak Ibu sekarang sedang berada di digital PT sih. Ya, kita pada ngomong digital PT intonasinya seperti kuil. Do you understand kuil? Yes. Ya. Kepiting. Kita PT. Kalau saya mau berbicara tentang digital nih, maka intonasi akan saya naikkan. Bapak Ibu, ada sebuah event yang luar biasa dan tidak semua event ini bisa dilakukan oleh semua IO yang ada di Indonesia. Satu hal yang dikeluarkan oleh digital team saat ini. Digital teamnya saya kasih. Anda harus hadir di saat itu. Lamun ngomong, ya, sesuai dengan kalami. Kayak ngomong itu aja tahu. Setengah-setengah. Merah wajah merah. Ada orang lihat. Coba ada tuh. Kalau saya itu, coba. Ini yang dimaksud dengan gunakan isu berbeda pada penekanan objek kalimat. Lakukan pengulangan pada inti kalimat atau kata. Lakukan pengulangan pada inti kalimat atau kata. Saya presentasi di PT, saya ingin mengembangkan bisnis PT. Ketika saya mengembangkan bisnis PT, di dalam bisnis ini, apa yang akan saya keluarkan kata kunci berulang? Saya harus tentukan dulu. Saya presentasi ini, ya. Nodi mau presentasi, mau presentasi, Dodi mau presentasi, terserah. Ketika saya presentasi, saya harus memunculkan 5 minimum yang akan saya ulang-ulangi kata itu. Harus tentukan dulu. Apa yang akan saya ulangi? Pertama, aspek. Oke? Saya ulangi. Pertama, aspek. Ya, yang kedua, nilai bisnis. Saya akan ulangi. Yang ketiga, digital. Yang keempat, sedekahnya akan saya perbesar. Apalagi? Yang kelima, silaturahminya yang akan saya besarkan. Terserah mau ngambil 2 atau 3, maka 5. Kalau saya mau ngambil 5 tema, maka 5 kalimat ini akan saya berulang. Oke, Bapak Ibu, ulangi apa? Digitaling. Itu secara tidak langsung akan membawa ke alam bawah sadar mereka untuk terus mengulangi kelas. Ya, biasakan membawa kepada alam sadar mereka untuk selalu terus berbicara. Digitaling. Jadi nih semua pakai Facebook kan, kemana boleh semua berbicara digital di Facebook bisa main. Kenapa
Kenapa MRT bisa besar namanya? Yang ngomongnya banyak, berulang. Kenapa R2S bisa gede? Yang ngomongnya banyak, berulang. Sebetulnya kontrol itu lebih banyak dulu, tapi sekarang hilang karena yang ngomongnya sedikit. Nah, mulai bicara nih, biar tarang tembak ceret tadi. Iya, ngomong ceret tadi. Iya, bukan bagus ya ditangkap coba bagus. Ya. Nah, perulangan ini penting ya, lakukan pengulangan pada inti kalimat atau kata. Bapak Ibu, tahu nggak cashback itu besar? Tahu nggak cashback? Walaupun belum kecil, kenapa juga cashback? Ya. Nih, sekarang saya dapat masukan yang luar biasa yang untuk yang online-nya. Ini nanti kedepannya kita belajar dosen seperti itu. Usaha sebenarnya kita besar. Memang sekarang saya paham ada banyak uang. Nanti besarnya itu besar. Cashbacknya besar yang tidak ada di perusahaan lain. Ya. Kecepatan bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. Bicara lambat memberikan penekanan. Ya. Beda loh kalau kita berbicara nih, saya mulai berbicara datar. Itu beda nanti maksud dan maknanya. Aturlah sesuai teori, kecepatan bicara dan artikulasi. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. Kalau saya bicara cepat, ya, ini menunjukkan antusiasme dan urgensi. Ya. Bicara lambat memberikan penekanan, memberikan jeda dalam memberikan penekanan. Ini perlu latihan. Ya, ini perlu latihan nih. Yang seperti ini memang kita harus perlu latihan. Antusiasme ini, antusiasme. Nanti saya tunjukkan apa yang disebut antusiasme. Nanti sudah itu saya bahas yang terakhir, ya. Saya bilang tadi ya, kalau berbicara mata nih perhatikan ini. Berbicara yang percaya diri, matanya itu jalan. Gak matanya jalan. Kelihatan ke pasangan, dia punya kemana-mana. Dia punya saudara. Ya, jelaskan. Dia melihat kemana-mana. Nih, dia akan melihat semua full. Karena saya banyak kok yang orang berpendidikan, yang orang besar. Kalau orang tuh, matanya nggak salah, tidak salah. Tapi tingkat audiensnya apa nih? Coba ngomong datar kayak gitu, masuk ke SPT, kamu tuh balik ke kursi, dia ngomong naon gitu kan, mata wajib turun gitu. Gus Dur lama nggak apa-apa gitu ya. Kalau Gus Dur karena memang karismanya kan bukan dari sana. Kalau Gus Dur kan karismanya langsung humornya muncul ya, tergantung. Hindari mencenderung menggeleng-gelengkan kepala. Nah, biasanya tersenyum kan ada juga orang yang takut nggak pernah senyum. Saya tahu. Benar, tersenyum itu penting. Ya, tersenyum itu penting ya. Tunjukkan antusiasme dan keseriusan. Nih antusiasme. Jadi yang dimaksud dengan antusiasme itu begini. Nih, kalau kita pernah nggak melihat pembicara membawakan materinya biasa dan datar? Kenapa? Satu penyebabnya nih, gampang sederhana penyebabnya. Karena dia tidak tertarik dengan apa yang dibicarakan. Jadi kalau kita mau menjadi pembicara, maka harus tertarik dulu dengan apa yang dibicarakan. Kalau pembicara sudah tidak tertarik dengan apa yang dibicarakan, dia akan ngomong datar. Mulai nama di kantor tuh, aduh, ISO yang namanya si itu adalah berbicara masalah ISO atau segala macam yang saya sendiri sudah nggak apa segala macamnya gitu ya. Datar, menjemukan. Ternyata bukan hanya saya, orang lain pun menjemukan. Saya sudah bisa menilai. Kenapa menjemukan? Karena dia sendiri sudah tidak tertarik dengan materi yang dibicarakan, tidak tertarik. Walaupun dia berpuluh-puluh tahun di bidang itu, dan dia sudah tidak tertarik. Perhatikan,
Ya, ingat dan praktek langsung. Saya yang terpenting hari ini adalah praktek. Sama semua kalau di rumah. Silakan Anda mau bagus ini kemana-mana. Sama, praktek dialami keseriusan. Hal yang lainnya adalah pergerakan. Nih, ya, saya di kiri. Kenapa harus di kiri? Karena tangan kanan itu bergerak. UYM kok di kanan? UYM udah punya nama lah ente. Nih, saya nih ngomong nih. Beda kan? Ini loh sekarang saya ngomong nunjuk-nunjuknya. Gak sopan kan? Saya kemana-mana bicara mic pasti di kiri. Karena tangan saya akan bergerak. Ya, perhatikan. Banyak kok pembicara sampai sekarang dia berhenti di kanan. Yang ini gak sopan. Ya kecuali kalau memang dia tidak ada juga katanya tidak. Kalau UYM dia pasti kanan. UYM lah udah punya nama Ustaz. Gak UYM. Ente siapa nggak kenal sombong. Nunjuk. Ya, posisikan mikrofon di tangan kiri. Modal mandir tidak dianjurkan. Ai pernah dengar si Ai? Anan ya waktu Ai bicara disuruh di depan tuh bicara apa? Bicara apa tuh? Mungkin teman. Oh, bukan bicara kita. Saya kok yang ininya. Ya cara apa ya? Perhatikan. Karena tunggu. Jadi berbicara tuh begitu. Mas duta. Hah? Mas duta. Mas duta. Seleksi. Seleksi. Nah, kan gitu lah. Ya, benar-benar dia tidak bisa mengontrol kondisi tempat ini. Ya, jadi kontrol emosi, kontrol berdiri, kontrol semua itu penting. Saya sudah bisa melihat pembicara yang gugup dan pembicara yang memang dia terbiasa berbicara di depan umum dengan karakter yang berbeda. Saya sudah bisa membedakan gitu ya. Nah ini yang terpenting. Jadi saya sudah bisa membedakan walaupun dia berbicara kata segala macam pintar belum tentu. Banyak guru yang gugup dan tidak bisa berbicara di SPT. Banyak. Mana sih Pak Bukti Lembang tadinya? Ada training itu. Training juga ya gitu nih. Ya beneran nggak gitu. Terus ini gitu. Jadi kalau di Garut di orang berbicara di beberapa Garut harus dibedakan. Buat ini selalu sudah dipakai power gitu ya. Nih, sederhana. Semuanya sederhana. Ini pagi, bersih. Cukup praktek nanti dari sekarang. Saya kalau mau mengeluarkan materi public speaking berdasarkan teorinya tidak cukup panjang, mau cukup, kalau cukup sampai panjang, sampai panjang kalau cukup, ya. Nih materinya. Kita harus belajar nih 10% dari yang kita baca. Itu cuma 10%. 20% dari yang kita dengar, 30% dari yang kita lihat, oke? 50% dari yang kita lihat dan dengar, 70% dari yang kata, 90% dari yang kita katakan dan lakukan. Ini pegang, kemana-mana pegang kata kunci. Jadi kalau mau melakukan apapun, pegang aja ini. Ini yang dilakukan oleh orang-orang hebat untuk memvisualisasikan, karena dia tahu magnet kunci manusia di sini. Gak ada ya. Ya, oke, sebentar saya tutup, nanti kita sesi kedua ya. Setelah itu tidak sedikit. Oke, nih, pahami. Jadi 90% dari yang kita katakan lakukan. Udah mulai. Oke, sebelum ya. Saya selalu berbicara kemana-mana. Kalau bicara itu dari jiwa. Paham gak dari jiwa? Beda ya. Kalau berbicara dari buku dan teori itu beda.
Tapi kalau berbicara dari jiwa kita, itu ketangkapnya beda. Apa yang membuat Ustaz Yusuf Mansur itu begitu menarik kalau berbicara, karena dia berbicara dari jiwa pengalamannya, pengalaman hidupnya. Maka sebanyak mungkin kita harus banyak pengalaman, banyak bergerak dan ceritakan. Tapi jangan kelamaan juga. Ya, jangan kelamaan juga. Saya kemarin kritik yang ke teman-teman yang berbicara di SPT terlalu berbanyak berbicara dirinya, pengalamannya, padahal dia berbicara presentasi bisnis, esensinya jadi hilang. Nggak boleh juga dulu soalnya segala macamnya, jangan terlalu banyak. Kalau kita lagi berbicara di presentasi bisnisnya, jangan berbicara jati diri, kebanyakan jangan. Nanti esensinya hilang. Ya, tunjukkan antusiasme. Ini nih, kemana-mana tuh antusias. Beda kalau kita baca, beda. Antusiasme itu beda beneran. Maka bicaralah dari jiwa. Nanti saya belajar satu persatu. Setelah ini kita praktek. Yang penting itu praktek. Bagaimana belajar dari jiwa kita. Saya tunjukkan nih, yang keberhasilan saya merasa, saya sadar sukses terbesar saya SPT di mana di Cikarang. Karena saya berhasil membangun jiwa di Cikarang. Cikarang itu dulu pabrik, saya dulu mantan pabrik. Saya berbicara dari jiwanya 100% maksudnya tidak ada yang salah. Ya, dan itu terbesar pada satu closing yang hadir 144-nya itu calon kita dan semua closing untuk saya berbicara dari jiwa mereka yang memang betul-betul buruh pabrik karyawan pabrik. Itulah sejarahnya Samsian. Yang ketika keluar minggu kedua saya buka langsung, udah saya ajar banyak seorang pabrik karena saya berbicara dari jiwa sebagai orang pabrik dulu yang begitu segala macamnya. Ini contoh. Ya kan banyak lah. Jadi kalau kita mau berbicara dari jiwa ini, dapatnya tuh luar biasa, esensinya itu luar biasa. Ya. Saya tidak mau panjang bercerita masalah teori public speaking. Enggak. Setelah sholat asar, praktek satu persatu. Praktek. Ya, mesti praktek. Seminar public speaking paling murah 750.000. Saya kalau mau mengundang mujakia secara profesional itu saya harus bayar mujakia minimum 20 juta. Undang YP gratis. Ya. Apakah Bu Zakia ini materi? Enggak, karena profesionalnya harus bayar kok. Dia bersertifikat, dia harus bayar. Karena dia sebagai public speaking berbicara, maka harus bayar. Harus betul. Jadi kalau belajar public speaking itu bayar. Gak apa-apa butuh pengalaman, tapi justru itu kabar baiknya. Pengalaman yang paling baik adalah yang menjadi berbicara langsung. Manfaatkan benar-benar, manfaatkan. Saya tidak manfaatkan, ya. Saya yang menjadi karyawan dijamin nih, kalau ngikutin acaranya di PT, Anda akan menjadi karyawan yang hebat. Saya tadi. Dan akan berbeda dengan karyawan yang lain. Kalau ngikutin, masih tetap karyawan, kenapa? Menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pegawai, Anda akan menjadi orang pegawai yang hebat. Karena pegawai yang lain tidak diajarkan bagaimana berbicara di depan pabrik. Karyawan yang lain, pegawai yang lain tidak diajarkan oleh direkturnya bagaimana dia menjadi direktur. Tidak diajarkan, betul? Dan diajarkan nggak sama komandan itu harus menjadi komandan? Ya. Saya dengan bos saya dekat. Tidak diajarkan oleh bos saya bagaimana saya menjadi pengusaha pabrik. Tetapi saya diajarkan bagaimana saya menjadi karyawan yang baik. Jadi sudah diajarkan. Yang masih menjadi karyawan, ibu masih dibayar di sana apa? Oh, boleh. Gak ada kan semua? Pokoknya, nah itu gak apa-apa. Kamu masih muda ya. Benar. PT manfaatkan. Nih ente nih, saya nih, duitnya gak dapat nih, duitnya gak dapat, perhatikan aja bedanya. Oh saya gak dapat duitnya, beda, perhatikan aja. Oh benar-benar, benar-benar gitu ya.
langsung kita posisi ya setelah ini ya. Saya berutuh. Oke. Ini yang terpenting manfaatkan benar-benar di PN ini manfaatkan. Ini kita belajar public speaking langsung di luar sana mahal dan belum tentu jadi. Terus saya diberinya so ikutan public speaking satu kali jangan belajar. Ada yang bilang satu kali jadi bohong. Siapa yang bilang satu kali jadi? Ada. Jadi gagal. Mana? Nggak ada. Karena kita menjadi berani di depan mimbar itu perlu proses dan tahapan. Yang dilakukan oleh kita sekarang adalah proses dan tahapan. Proses dan tahapan. Ya, oke. Saya tutup dulu. Kita sholat dulu. Setelah sholat langsung kita kesini lagi. Ya untuk Fibrik silakan ke sana. Silakan aja.